Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan mau perjalanan pulang. Tadi sudah mampir ke Kilat Meteor. Nah, ini dalam perjalanan pulang apa? Bukan ponaan ya, cucu dari Bun Loke barusan. Nah, ini saya mampir ke tim Sailor Muda karena sebenarnya saya bingung sih mau ditanyakan apa gini, tapi saya pengen nanyain tentang kemenangan sampai berturut-turut pada bulan ini. Hari Sabtu tanggal 5 si Supersonic juara. Hari ini tanggal 6 juara lagi. Ini Pak Bun Loke pakai dukun apa ini? Kita tanya langsung deh. Walaupun kita belum mandi, mungkin Bun Loke juga belum mandi nih ceritanya mungkin. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mas Yan. Gimana kabarnya Bun? Capeknya gimana nih Bun? Capeknya luar biasa karena 2 hari sudah berturut-turut di lapangan terus. Iya, dari tanggal 5 Sabtu ya Bun ya? Ya, betul. Nah, ini nih Bun. Ini kan jagoannya Pak Ebun ini pada masuk semua nih Bun. Hari Sabtu si Supersonic masuk. Ya. Kemudian hari ini tanggal 6 anak Sailor masuk juga. Nah, ini menceritakan yang pertama dulu deh Bun, yang Supersonic nih Bun. Ya. Ya. Ini kemarin yang Supersonic ini sudah diperkirakan juara kan, masih di tren kan kelihatan kayaknya Bun Loke sudah nyekon-nyekon ngeliatin kompetitor pesaingnya Pak Ebun nih. Kalau sampai saya begini, insya Allah masuk nih 10 besar. Atau gimana nih Bun? Ada cerita nggak nih Bun? Ya, alhamdulillah kami sudah ada niat dan untuk merencanakan untuk mengikuti tren bersama di lapangan Kulpung di pada tanggal 5 dengan tanggal 6 yaitu hari Sabtu dengan hari Minggu. Ya. Kami sangat bersyukur dan sangat alhamdulillah karena kita sudah mendapatkan kejuaraan walaupun juara 2 di hari Sabtunya juara 2 bagian atas alhamdulillah. Supersonicnya yang kecil. Yang tanggal 6-nya kita juga mendapatkan juara 2 bagian bawah anak Sailornya. Oh gitu. Kita sudah sangat bersyukur dan alhamdulillah kita dari jauh-jauh capek-capek anak-anak juga merawat sapi sekian lamanya, tapi sudah mendapatkan kesuksesan dalam niat untuk mengikuti tren bersama di lapangan Kulpung di Pengaringan itu. Benar-benar Bun. Gitu, nah, ini Pak Bun. Masalah ini Pak Bun, Supersonic kemarin kan main di sudah main pool B Bun ya? Pool B ya. Pool B Bun ya. Pool B ya. Nah, yang diketar-ketirkan di pool B tuh untuk Supersonic ini kan boleh dikatakan sapi tanggung sebenarnya. Ya. Bisa ada yang agak lebih besar lagi. Ini yang sempat diketar-ketirkan di Pak Bun tuh siapa sih Bun kemarin waktu hari apa ya? Hari Sabtunya Pak Bun. Ya. Alhamdulillah kalau di hari Sabtunya di tanggal 5 Supersonicnya di full B. Ya maaf sebelumnya di waktu itu alhamdulillah kita tidak ada yang dikhawatirkan di waktu hari Sabtu itu untuk lomba yang di hari Sabtunya untuk Supersonic. Iya. Itu memang bayangan dan prediksi memang seperti itu anunya. Gitu anunya. Kemungkinan besar akan masuk di 10 besar 10 besar. 6 besar Bun ya. Ya. Juga seandainya bukan baby skater itu kita juga akan saya rebut juara 1. Nah ya itu gitu, banyak penonton yang kecewa kemarin setelah saya informasikan kalau di final golongan atas tidak dilepas. Ini ada apa? Bagaimana? Sebenarnya saya sudah tahu sih jawabannya. Biar dijawab sendiri deh sama Pak Ebun. Ini kan di golongan atas ini ada baby skater. Baby skater ini kan gandengannya punya Jiuyung dengan Tono kalau nggak salah ya. Kemudian ada punya Supersonic. Yang satunya lagi punya siapa Bun? Uyung. Enggak, yang satunya yang pelor apa ya? Si Haji Jahid. Tanah Merah ada aja. Itu apa namanya? Pelor Nasar ya apa Bun? Kurang ada tahu nggak? Jelas kemarin. Pelor apa ya? Pokoknya ada pelornya. Ini punya Haji Jahid, sapi baru itu, baru datang dari Podai. Oh itu sapi baru Pak Bun? Sapi baru itu ya. Ah itu kenapa nggak dilepas Pak Bun? Ini akan ya sudahlah biar dilepas aja lah biar ini mau juara atau gimana tuh Pak Bun?
Itu untuk di finalnya karena memang saya ajak untuk rembuan rembuan baby apa itu skater biru juga ke Haji Jahid itu yang full C. Saya ajak memang apa mau dilepas orang sapi satu kandang dari barat semua kok anunya. Itu ada. Juga itu kan full C kecil. Bukan meremehkan full C-nya enggak. Sudah prediksi saya ya itulah 50% sudah saya anggap nomor 3 itu. Mau dilepas di antara Supersonic dengan di full A-nya dengan baby birunya. Baby skater. Ya, karena itu saya anggap sapi saya sendiri semua gitu kan. Jadi apa buat capek-capek sapi itu. Jadi saya rembuk, saya ajak nggak usah dilepas gitu. Sudah hitung juaranya dari bendera merah, hitung dari barat 1, 2, 3 gitu artinya. Oh gitu. Nah, jadi ada kesepakatan, maka dari itu nggak dilepas. Oh, jadi keputusan juaranya dari selempang merah, baby, skater biru, kemudian Supersonic kan di tengah, jalan duanya, baru selempang putih punya si Said ya, si Said. Jahid, si Jahid dari Jakarta. Atau Kelebun Tanah Merah Dejeh Kaprawi. Oh gitu, jadi itu keputusannya. Nah ini pertanyaan terakhir Pak Ibun, karena kita udah pada capek sebenarnya nih. Ini banyak pertanyaan, saya juga sih nanya sih Pak Ibun. Kan kondisinya pesawat itu kok main di ini kan banyak strategi tadi. Tadi itu banyak strategi, strategi perang tuh banyak tadi. Ada tim ini ikut ini main ini, ya termasuk Selor Muda dengan Banyu Biru ini juga harus punya strategi juga. Kalau cuma asal-asalan ya nanti terdepak Pak Ibun. Nah, ini kok memutuskan Supersonic main di bawah, kemudian si bintang pesawat main di atas. Ini keputusannya atau pertimbangannya apa sih Bun? Padahal kan mohon maaf, bukan meremehkan bintang pesawat. Penampilan bintang pesawat waktu di Pamekasan, saya jujur memang sangat-sangat jelek, tidak seperti biasanya. Ini pertimbangan Pak Ibun apa sih Pak Ibun untuk menempatkan anak Selor di bawah, pesawat yang main di atas? Ada pertimbangan gimana nih Bun? Itu asal mulanya saya memang rencana sudah mau main di bawah dari jauh sebelumnya. Karena saya sudah nomor satunya itu sudah baby itu kan ada dia Batohir sudah. Jadi karena dia baby itu nomor 1, kita memang punya nomor di hari Minggunya itu untuk anak Selor nomor 13. Nah, jadi kan gak enak saya untuk menemui ketemu dengan baby yang ada di Batohir. Gitu. Maka di sana kita sudah ngomong dan ngasih tahu ke Haji Hasan saya sudah mau main bawah gitu anunya. Oh, jadi itu alasan Pak Ibun tidak istilahnya tidak mau ketemu dengan sapi yang pemilik sendiri lah dulu ya. Gitu. Oh, itu alasan Pak Ibun. Nggak nyaman lah kita main di bawah. Biar yang baby yang sudah ada di Gagak Rimang biar main di atas saja. Ini seperti Cuma itu maksud dan tujuannya seperti itu gitu. Saya pikir takut Pak Ibun main di atas. Enggak. Ternyata punya alasan teman-teman seperti itu. Jadi itulah obrolan saya dengan Pak Ibun, walaupun kita bau kecut, bau asam atau bau apa ini nggak ngerti ini 2 hari. Pak Ibun 2 hari, saya juga 2 hari di lapangan. Cuman kalau Pak Ibun ngerap, kalau saya liputannya. Ya udah itu aja Pak Ibun yang perlu saya tanyakan. Mungkin teman-teman penggemar dari Selor Muda ini sudah terjawab sudah. Dan insya Allah teman-teman ini ikut bahagia Pak Ibun. Fan-fan sampean ini ikut bahagia. Karena tadi di YouTube ini banyak sekali komen-komen, cuman belum saya jawab. Alhamdulillah. Makasih. Itu aja Pak Ibun. Terima kasih banyak Pak Ibun. Salaman dulu. Makasih. Sukses buat Selor Muda. Jagoannya si Supersonic dan anak Selor. Sukses selalu. Amin. Siap, mantap. Makasih. Pak Ibun. Nah, itu aja obrolan saya dengan Pak Ibun. Semoga ya bukan hanya tim Selor Muda aja ya. Semuanya juga sukses, tinggal menunggu giliran rezekinya. Kalau udah pada gilirannya, insya Allah akan dapat. Well, itu aja informasi yang dapat saya berikan. Obrolan hangat saya dengan Pak Ibun dalam kondisi ya capek, ngantuk, macam-macam nih ceritanya. Ya udah, itu aja informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, ya bye-bye. Bye-bye dulu Pak Ibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mantap. Nyempak nyanduh Selor Muda. Ya.